Shalom. Mari kita buka firman Tuhan, kita langsung saja. Saudara, kita buka di dalam Ibrani Fatsal yang ke-11. Ibrani Fatsal yang ke-11, saudara. Kita ambil ayat yang ke-33 dan 34. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Kita membacanya bersama-sama. Ya, sudah dapat semuanya? Ibrani 11 ayat 33 dan 34. 1, 2, 3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Kita loncat, saudara, ayat yang ke-39 dan ke-40. 39, 1, 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, ada sesuatu yang malam hari ini saya berdoa dibangkitkan dalam hati kita, yaitu iman. Saudara, pada akhir zaman Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, kalau aku datang, apakah didapati iman di antara mereka? Berarti saudara, iblis akan berusaha begitu rupa untuk menghancurkan iman-iman kita. Saudara, iblis akan membuat iman kita itu rontok. Saudara, iblis akan membuat kita itu dibelokkan dari iman yang benar. Saudara, iblis akan membuat kita, saudara, punya persepsi yang salah tentang iman, saudara. Sehingga akibatnya pada waktu Yesus datang, saudara, hampir-hampir Yesus tidak bisa mendapatkan iman di antara kita, di antara orang-orang yang percaya. Nah, saudara, selama ini salah satu persepsi yang salah. Mereka selalu berpikir, saudara ya, bahwa iman itu sesuatu yang dahsyat, wow, ajaib seperti yang kita baca. Ayat 33 dan 34. Saudara, kita selalu berpikir bahwa iman itu dari tidak ada menjadi ada. Saudara, tapi tidak pernah berpikir bahwa iman juga bisa membuat dari ada menjadi tidak ada. Saudara, yang itu tidak pernah mikir tuh. Saudara, adanya selalu mikirnya dari tidak ada jadi ada. Saudara, padahal kalau saudara baca nanti di rumah Ibrani 11, saudara lihat bahwa sebagian juga membuat dari ada jadi tidak ada. Saudara, buat supaya kita baca aja sedikit, saudara ya. Kita lihat, saudara, ayat yang 35 deh. Mulai ya, saya bacakan saja. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang lain membiarkan dirinya disiksa. Bukankah berarti dari hidup yang enak, ya, dia punya hidup yang enak, nyaman, tiba-tiba jadi hilang. Hidupnya menjadi hidup yang penuh disiksa. Betul? Dari ada jadi tidak ada. Kemudian dikatakan seterusnya, dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saudara, jadi iman, saudara, bisa membuat seseorang tidak mengalami pembebasan. Seringkali selama ini kita punya persepsi bahwa iman, saudara ya, membuat kita yang terikat, saudara ya, menjadi bebas. Betul kan? Apalagi ini namanya, saudara, kok hilang tadi mana ya? Rumah, tadi, di situ, di slide-nya. Katanya ini rumah restorasi. Nah, kalau kita berpikir tentang rumah restorasi, saudara ya, saudara, maka kita selalu akan berpikir begini. Wah, kita yang ini kan ya, saudara, rumah restorasi. House of Restoration. Mulut saya tuh susah kalau ngomong Inggris, saudara. Ya. Saudara, saudara, kalau kita berpikir ini kan pikirnya begitu. Dari yang miskin jadi kaya. Tapi kalau saudara baca, iman juga membuat dari yang kaya jadi miskin. Nah, itu juga restorasi loh. Tapi yang model begitu kita nggak mau kan? Saudara, kita berpikir dari terikat jadi bebas. Tapi ternyata, saudara, firman mengatakan iman juga membuat orang yang bebas jadi terikat. Terikat oleh Tuhan. Loh, saudara, ikut Tuhan tuh punya pembatasan yang banyak loh. Betul kan? Kita punya ikatan. Ini juga orang nggak mau.
Saudara, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, saudara. Ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Jelas? Nah, siap enggak kita? Kalau karena iman, saudara ya, kita akan didera. Artinya, dari dulunya sehat, terima pukulan. Diejek lagi. Berarti mungkin dulunya berhasil, semua orang menyanjung saudara. Tiba-tiba, saudara ya, saudara harus direndahkan. Itu juga iman. Nah, seringkali iblis membelokkan kita begitu rupa. Akibatnya, saudara, ada begitu banyak anak Tuhan sebenarnya tidak memiliki iman. Yang mereka miliki sebenarnya adalah semakin ikut Tuhan, semakin punya kemauan untuk memperalat Tuhan. Saudara, dan ini yang mengerikan. Itu bukan iman. Seringkali tanpa kita sadar, kita mau pakai Tuhan, kuasanya, urapannya, saudara, bahkan iman yang kita pikir itu iman, kita mau pakai untuk mencapai yang kita mau, untuk mencapai, saudara, apa yang kita ingin, untuk mencapai yang kita pikir itu adalah kebenaran. Dan seringkali yang kita pikir kebenaran adalah kalau kita hidup enak, kalau semua keluarga oke, kalau kita makin hari makin kaya, kalau kita tidak ada penyakit, kalau hidup ini lancar sekali, perusahaan dari omset 100.000 jadi 1 M, saudara ya. Kita pikir, saudara, itu hidup berkemenangan. Saya berdoa supaya jangan sampai kita anak-anak Tuhan ini. Saya tidak berkata bahwa itu tidak Tuhan mau berikan. Tapi saya sedang berkata, jangan pernah sampai kita itu disesatkan dari iman yang murni kepada sebenarnya bukan iman, tapi memaksakan, memakai dan menyalahgunakan. Sehingga kalau Yesus datang, jangan sampai Yesus berkata, "Enggak, tidak kau dapati iman." Yang saudara pikir bahwa mengkilap, ya seringkali orang berpikir itu emas, padahal itu perunggu. Saudara pikir itu emas, padahal imitasi dicetok. Nah, ini kondisi orang Kristen. Emas itu seperti, saudara ya, logam mulia yang value-nya sangat tinggi. Tapi hari-hari ini ribuan orang mencengkeram sesuatu yang berkilat. Dia pikir emas, tetapi dia tidak pernah punya emas. Dia cuma sedang pegang perunggu atau bahkan yang lebih mengerikan. Mungkin itu sekedar batu atau logam apa saja yang dicat warna kuning emas. Inilah yang menyedihkan hati Tuhan. Gereja sedang kehilangan iman. Gereja sedang kehilangan iman. Saudara, kita lanjutkan, saudara ya. Kemudian kita lihat ayat 37, mereka dilempari di gergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Betul? Orang Kristen punya iman bisa kekurangan. Loh, ayatnya bilang begitu kan? Bukankah Yesus datang untuk memberi kelimpahan? Betul? Jadi kalau yang miskin kekurangan, berarti kurang iman dong. Berarti dia nggak beres dong dalam hidupnya. Berarti mungkin ada dosa atau celah. Selama ini kita sudah sibuk berpikir begitu kan? Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan, betul? Nah, ayatnya sekarang bilang apa tadi? Sambil menderita kekurangan. Dan Alkitab berkata karena iman, dengan iman. Ditegaskan lagi, saudara. Ditegaskan lagi kesesakan. Berarti persoalan, masalah, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di gunung-gunung, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua loh saudara. Nah, ini yang lebih gawat lagi. Artinya tokoh-tokoh iman, saudara ya.
Tokoh-tokoh yang luar biasa nih iman nih. Loh, kalau semua kan berarti semua, betul kan? Nggak bilang sebagian loh ya. Semua tuh. Atau Alkitab saya salah. Coba yang punya penerjemahan bahasa Inggris. Katanya semua atau sebagian? Coba yang punya. Nah, semua kan? Semua. Semua dikatakan. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ada satu titik dalam hidup ini ya. Setiap kita akan sampai pada satu iman di mana Tuhan membiarkan apa yang Dia janjikan itu tidak saudara terima. Mungkin saudara Gideon menerima iman. Karena iman dia menerima kemenangan. Ya, Gideon menerima kemenangan, betul? Tapi keluarganya saudara lihat. Dibiarin hancur loh sama Tuhan. Satu anaknya, anak dari selirnya, membantai semuanya, betul? Ada titik bagian dalam hidup semua pahlawan iman. Kalau saudara baca semua ya, bagian janji Allah yang tidak digenapi dalam hidup mereka. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dikatakan pakai kata sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Berarti iman mereka baik, betul kan? Orang melihat mereka kesaksiannya baik, tapi tidak dapat apa yang dijanjikan. Tapi sebenarnya justru itulah iman. Justru itulah iman. Dan gereja sedang dibelokkan dalam iman yang berbeda sekali. Secara jujur saya berkata, gereja sedang membawa perunggu dan mereka berpikir itu iman. Saudara, tapi itu bukan iman. Tetap bukan iman. Memang saudara, perunggu tidak semurah logam lain, besilah dicat. Perunggu ada harganya. Saya tahu iman-iman tertentu di dalam gereja ada harganya. Tapi sejujurnya itu bukan emas yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau kita katakan semua dari mereka tidak memperoleh. Kita lihat saudara ya. Pertama, dasar atau definisi dari iman. Ibrani 11, saudara, ayat 1. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Maka saudara lebih lagi yakin dan semoga saudara bisa menangkap tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah kita lihat, berarti janji itu sudah dipenuhi belum? Sudah toh? Sudah bisa ngerti? Kalau sudah kita lihat, ya misalnya saya janji nih sama Ko Ferry, Ko saya akan beliin mobil misalnya ya. Kalau amin loh, ini contoh. Terlalu pandai, saudara Kristen itu terlalu pandai, saudara ya. Saudara, kalau mengaminkan yang begitu tuh cepet banget, saudara. Nah ini sejujurnya ini perunggunya ini loh, saudara ya. Ini iman perunggu ini begini nih loh, saudara ya. Coba tadi saya ngomong ya. Iman itu membuat dari yang ada menjadi tidak ada. Tidak ada yang amin toh? Bukti kan bahwa saudara ini punyanya perunggu semuanya. Pada waktu saya berkata, iman membuat dari orang yang bebas jadi terikat. Tidak ada yang amin. Tapi coba tadi saya ngomong begini. Iman, tadi kalau misalnya saya tadi misalnya iseng ya, saya akan buat begini. Pertama akan bilang gini, saudara-saudara, iman membuat saudara yang sakit terikat disembuhkan. Pasti semua bilang amin. Makanya ini kronis penyakitnya. Saya berharap saudara ngerti kekronisan hatimu dan hatiku. Saudara, kenapa? Karena sudah terlanjur menyintai perunggu, saudara ya. Dan berpikir perunggu itulah emas. Tidak pernah bisa berkata dan mengejar yang namanya emas yang asli. Kita begitu menyintai perunggu, saudara. Saya berdoa supaya malam ini, saudara ya, saudara bisa nangkap sedikit.
dan mulai mengejar dan menyintai yang namanya emas murni iman itu. Karena di Wahyu dikatakan, Tuhan bilang, lihat betapa dalamnya engkau jatuh, dan dia katakan, beli emas itu. Betul kan? Di Wahyu dikatakan dan dikatakan, mintalah emas itu, beli emas itu. Saudara harus begitu menginginkan yang namanya iman, dan saudara harus berani membelinya. Kalau kita sudah tidak menginginkannya, kita berpikir, apa bagusnya untuk mengalami yang seperti itu? Yang kita mau kalau kita jadi wow, kita diberkati, kita naik. Ya, kalau semua bilang kita naik dan tidak turun, amin. Jadi kepala dan bukan ekor, amin. Saya mau bilang, setiap kita berani merendahkan diri, turun sampai jadi bawah, tidak ada yang amin nanti. Sudah ada yang menyintai, saudara, iman yang sesungguhnya. Sekali lagi saya bicara tentang, misalnya saya sudah janji nih, Feli saya beliin mobil, saudara ya. Selama cuma saya bilang, kok nanti saya beliin mobil, belum kelihatan, betul kan? Begitu mobil sudah ada, ini kok mobilnya pakai kuncinya nih, warna merah misalnya gitu ya, sudah kelihatan, betul kan? Berarti sebenarnya sudah tidak iman itu. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita bisa nangkep. Jadi kalau kita sudah lihat, kita bilang, aku percaya sama Tuhan sekarang, karena Tuhan sudah sembuhkan aku. Tuhan bilang, iya nak, percaya sih percaya, tapi itu bukan iman. Saudara ngerti maksudnya? Berapa banyak orang berkata, aku percaya kalau Tuhan sembuhkan aku. Aku percaya kalau aku sudah lihat bukti. Aku percaya kalau aku ditolong, diberkati Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Karena itu aku percaya kepada Tuhan. Tuhan ketawa. Dia bilang, itu bukan iman nak. Orang Gunung Kawi juga begitu. Iblis juga begitu. Itu bukan iman. Saya berdoa supaya ada sesuatu yang bisa di hati saudara. Pernahkah saudara merindukan untuk punya iman yang sesungguhnya? Ya. Sampai saudara punya iman, dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya dasar fondasi. Iman itu dasar fondasi. Dan dasar itu menentukan sekali. Saudara, saya sekolah arsitek dan saya tahu tentang dasar. Saudara, dasar itu menentukan seberapa jauh rumah harus bisa dibangun. Saudara, kalau dasarnya cuma 50 cm, maka rumah itu paling banter bisa cuma sampai 2 tingkat. Dasarnya 1 meter sampai 1,5 meter, maka rumah itu bisa sampai 4 tingkat, saudara. Tapi dasar itu begitu dalam ke bawah, maka rumah itu bisa naik begitu tinggi ke atas. Nah, masalahnya fondasi tidak pernah kelihatan. Ada yang di sini lihat fondasi rumah ini? Tolong tunjukkan sama saya. Saudara pernah lihat fondasi rumah saudara? Kalau kelihatan itu aneh, bukan fondasi pasti. Yang kelihatan itu bisa dinding. Yang kelihatan itu bisa pilar. Kalau ada pilar itu bisa. Tapi fondasi tidak pernah kelihatan. Fondasi itu mahalnya kayak apa? Tidak pernah kelihatan. Tidak pernah. Saudara, fondasi itu makin mahal, makin nancap ke dalam. Dan yang mengerikan, kalau saudara lihat bagaimana menanam fondasi, itu harus dipukul, betul kan? Itu harus ditanam. Makin besar fondasinya, makin pukulannya harus makin gede. Saudara. Sekarang saudara harus bayangkan iman. Saudara pengen iman? Loh, kok sekarang jadi tidak ada yang amin ya saudara ya? Mendadak kita tidak selera lagi bicara iman. Kalau dulu kita selera sekali bicara iman, karena kita pikir dengan iman kita akan mendatangkan dan merebut kekayaan bangsa-bangsa. Kita pikir dengan iman ya kita akan membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat. Kita pikir dengan iman kita akan melihat keluarga-keluarga dipulihkan. Kita berpikir dengan iman, saudara ya, kita akan melihat sesuatu yang spektakuler dalam pelayanan kita. Dan kalau saya bicara yang seperti itu, semua orang kita akan berkata, mau belajar tentang iman, semua semangat. Tapi saya berkata, yang begitu,
yang kelihatan seperti itu. Sejujurnya itu bagian kecil dari fondasi yang nongol tuh di atas. Kali ya itu juga fondasi nggak kepake kalau nongol, saudara. Karena fondasi kalau terpakai tidak pernah kelihatan. Dan iman adalah seperti itu. Sesuatu yang ditanam dalam hidupmu. Tidak kelihatan. Melewati proses pemukulan yang panjang. Dan itu dipukul tidak bisa bareng-bareng loh, saudara. Satu pilar ditancap dengan puluhan bahkan ratusan pukulan. Pilar yang lain ditancap lagi, dan dalam satu gedung mungkin ada misalnya 300 pilar iman. Berarti saudara, satu pilar ya, itu kira-kira dia terima 300 pukulan. Jadi kalau saudara kira-kira punya 300 pilar kali 300, berapa pukulan kira-kira saudara mesti terima? Ya, hitung aja sendirilah. Saudara siap dipukul sebanyak itu? Nah, lumayan lah saudara ya. Ada yang berani juga bilang amin. Nah, saudara. Ini yang sedang Allah mau beri. Pilar-pilar yang dalam, tertancap, mahal, besar, berat dipukul. Saudara, orang mengeluh dan berkata, apa bagusnya? Tidak kelihatan. Tapi inilah iman. Inilah iman. Dan di atasnya akan bisa dibangun apa saja. Apa saja. Saudara, begitu fondasi itu jadi, saudara, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan pemukulan demi pemukulan. Kalau saudara baca dan saudara lihat, bangun ke atasnya itu ya, itu tidak dipukul lagi, tidak ada pukulan sama sekali, betul kan? Itu udah dielus-elus, apalagi di plester, dielus-elus itu tuh, saudara ya. Jadi hanya masalah iman lah, fondasi lah, yang membutuhkan pukulan. Sekarang Yesus bilang sekali lagi, betapa aku rindu kalau aku datang. Ada ayatnya, ku dapati iman di antara mereka. Yesus tidak pernah berkata, betapa aku rindu kalau aku datang, ku dapati pelayanan besar di antara mereka. Yesus tidak pernah berkata, betapa aku rindu kalau aku datang, aku lihat mereka semua punya rumah-rumah yang bagus. Mereka semua hidup enak. Mereka semua begitu senyum lebar, tidur nyenyak. Yesus tidak pernah bilang begitu. Betapa aku rindu kalau aku datang, aku lihat gereja besar-besar. Tidak tuh dia tidak ngomong gitu tuh. Dia berkata, kalau aku rindu nih loh, aku mau lihat iman di antara mereka. Dan yang dia paling takutkan adalah tidak didapati iman. Yang menjadi masalah malam ini, berapa banyak dari kita yang mau menjawab kerinduan Yesus? Kita yang berkata, Tuhan, aku tahu itu tidak sesuatu yang menarik. Itu berarti merupakan satu pukulan, ujian, sesuatu yang tidak pernah kelihatan oleh orang lain mungkin. Bahkan mungkin tidak bisa kita lihat. Tapi aku merelakan hidupku, Tuhan, untuk mulai kau berikan iman itu, fondasi itu dalam hidupku. Berapa yang akan menjawab kerinduan Yesus dengan sungguh-sungguh berkata, buat aku ngerti tentang iman, buat aku sungguh-sungguh punya satu dasar yang mungkin orang lain boleh membangun di atasku. Yesus pernah berkata, saudara, di atas batu karang ini, maka gereja akan dibangun. Saudara, dan Yesus sendirilah batu karang itu. Kalau saudara sebenarnya lihat hari ini, mana pelayanan Yesus yang kelihatan, saudara? Dia mengakhiri pelayanannya dengan mati di kayu salib, telanjang, saudara ya, mengerikan sekali. Orang semua berkata, itu yang bilang punya kuasa. Kalau dia berkuasa turun, dan dia tidak turun.
Kalau saya jadi Yesus, saya turun sebentar, naik lagi deh. Pokoknya saya buktiin dulu saya punya kuasa, gitu saudara ya. Tapi kata Tuhan, begitu lu buktiin, orang lihat, maka itu sudah bukan iman. Saudara bisa ngerti? Semua orang sedang berkata, buktikan dirimu. Kalau engkau punya kuasa, turun. Engkau punya kuasa, tunjukkan. Begitu engkau menunjukkan, itu sudah bukan iman. Pada awal saudara, dari pelayanan Yesus. Yesus ada di padang gurun, dan saudara tahu dia berpuasa. Dia lapar banget. Kemudian iblis berkata apa? Jika engkau anak Allah, ya, ubah batu ini jadi roti. Saudara, apa salah sih merubah batu jadi roti? Hukum keberapa salahnya kalau misalnya salah? Tidak ada kan ayat di Alkitab dilarang merubah batu jadi roti? Tidak ada kan? Semua setuju itu bukan dosa? Setuju ya? Itu bukan dosa. Kenapa Yesus tidak mau melakukan? Bukankah itu membuktikan bahwa dia anak Allah? Sekali lagi, begitu dia membuktikan dirinya, itu iman nonjol. Fondasi melayang-layang itu bukan fondasi, saudara. Saudara bisa menangkap maksud saya? Selama itu tiang, ya, itu tiang bisa sama. Tiang yang dipakai buat di atas sama tiang yang dipakai buat di bawah bisa sama. Bedanya hanya kalau tiang itu tidak kelihatan di bawah, maka namanya adalah fondasi. Pada waktu iman itu tidak kelihatan, itu benar-benar iman. Saudara, kalau saudara pelajari 3, saudara, dari pencobaan Yesus, 2 adalah pembuktian diri. Yang kedua pun dia berkata, bukankah Alkitab berkata kalau engkau jatuh ada yang menantang? Biar orang-orang lihatlah satu kesaksian yang luar biasa, spektakuler. Kamu jatuhin dirimu dari bumbungan bait suci. Malaikat megangin. Dalam sekejap terjadi kebangunan rohani yang ajaib. Yesus tidak buat loh. Yesus kembali tidak buat. Karena dia tahu, dia tidak pernah dipanggil buat jadi yang di atas. Dia tahu akan ada orang-orang yang akan membangun di atas. Tapi dia dipanggil buat jadi dasar iman yang pertama dan yang paling kuat dan solid. Saya berdoa supaya kita ngerti tentang iman. Ngerti tentang iman. Saudara, iman juga. Yang ketiga yang dicobakan Yesus sama. Saudara, iblis bilang begini, Yesus, ini kalau saya kasih dengan bahasa yang lebih mudah buat saudara. Tujuanmu ke dunia ini mau apa? Membuat seluruh isi dunia itu kembali kepadamu. Betul kan? Terus iblis bilang ini, ngapain pakai jalan yang susah, panjang lagi? Ya. Lu nyembah aku deh sekali, semua tak kasih kok. Barter. Nyembah sekali aja. Yang pedulilah dengan hati, tidak dengan hati. Nyembah dengan melotot, neloh gitu, semananya terserah lah. Pokoknya lu nyembah sekali. Ya. Aku kasih seluruh isi dunia. Selesai. Dan visimu. Beres. Semenit target dicapai. Saudara, siapapun akan berkata bodoh untuk menolak kesempatan yang seperti itu. Tapi sekali lagi dia tahu panggilannya. Dia harus meletakkan fondasi. Dia harus jadi fondasi. Dan fondasinya berkata, iman yang sejati justru tidak melihat dan tidak menerima semua yang dijanjikan. Bukankah sampai mati Yesus tidak pernah melihat bahwa seluruh dunia menjadi miliknya? Betul kan? Bukankah sampai mati dia tidak melihat bahwa seluruh dunia menyembah dia? Sekali lagi dia buktikan, itulah iman. Buat saya sangat susah untuk menerangkan ini. Saya cuma bisa berharap bahwa saudara menangkapnya.
Karena saya tahu ada satu kerinduan dari Tuhan yang sangat dalam. Dia berkata, kalau aku datang, adakah didapati iman? Sejujurnya saudara, hari-hari ini saya sedang mengalami iman dari sisi yang lain. Saudara, kalau misalnya saya khotbah begini, ini justru karena saya tahu betapa mengerikannya saya sedang digiring. Saudara, hari-hari ini saya sedang melihat mujizat itu, istilahnya apa ya? Mudah terjadi, sedang mudah terjadi. Pada waktu semua banjir, saudara, Jakarta sudah mulai banjir. Saya tanya sama Tuhan. Ya, saya egois tanya sama Tuhan. Tuhan, rumah saya masuk banjir enggak? Saya lupa nanya orang lain, pokoknya nanya rumah sendiri. Biasalah, egois itu tetap muncul, saudara ya. Saya nanya, Tuhan, rumah saya banjir enggak? Tuhan berkata, tergantung imanmu. Begitu Tuhan berkata tergantung imanmu, saudara, saya ambil anggur, saya langsung taruh di teras saya. Saya berkata, dalam nama Yesus, air stop sampai di sini. Kau tidak bisa masuk rumah. Dan saya bilang sama Tuhan, imanku berkata seperti itu. Dan saudara, pembantu saya bersaksi, benar loh Bu, benar katanya. Dia berkata, karena saudara, tahun 2002 banjir. Tahun 2005, saudara ya, bahkan yang orang lain tidak banjir, rumah saya aja sudah masuk, saudara. Saudara, dan ini tahun 2007 yang parah ini, saudara. Pembantu saya berkata, Tuhan itu ajaib. Itu banjir sampai teras. Setiap kali sampai teras, saudara, itu turun 2 cm. Kemudian naik lagi sampai teras. Begitu sampai teras, turun lagi 2 cm. Begitulah seterusnya. Tapi seperti yang saya katakan, tidak masuk. Saudara, tanggal 9 Desember dulu, saudara ya, 9 Desember, saudara, saat itu Tuhan bilang, kamu minta berapa jiwa? Aku beri, sesuai dengan imanmu. Saudara, saya minta 15.000 jiwa, lebih saya bilang. Saudara, dan pada waktu kami buat kebaktian umum di jalan, saudara, di lapangan, yang hadir kurang lebih 15 sampai 17.000, saudara. Saudara, karena kami bikin kupon, itu 17.000. Dan kupon itu habis, saudara. Saudara, dan habis ludes, saudara, kurang. Terjadi, saya tidak tahu orang itu dari mana. Datang semuanya. Saudara, waktu itu hujan sudah netes. Saudara, dan Tuhan berkata, tergantung imanmu. Dan saudara, kami doa, kami keliling, berarti. Saudara, tanggal 9 Februari yang lalu, kami buat, saudara, juga KKR buat waria sekarang, saudara. Pada waktu itu KKR buat waria itu hujan sudah deras sekali. Lagi musim-musimnya hujan. Saudara, dan sekali lagi Tuhan berkata, kamu bernubuat, bilang aja. Saudara, saya waktu itu berdiri dan ngomong begini, jam 12 siang saya bilang, tidak ada satu air pun menetes di Bekasi sampai jam 12 malam, saudara. Dan persis jam 12 siang itu kering sama sekali, terang benderang sampai jam 12 malam. Saudara, hari-hari ini saya sedang lihat sesuatu yang ajaib. Saudara, saya sedang lihat berkata ajaib. Saudara, pada waktu saudara kami butuh uang, ya. Saudara, kami berkata, Tuhan, kami butuh sekian ratus juta. Saudara, seperti yang dikatakan itu yang kami terima. Kami sedang lihat itu. Kami sedang lihat. Tapi justru di saat saya tahu, saya sedang berlari dan ke arah sesuatu, saudara. Terus ada sesuatu yang menggelitik di hati saya. Dan Tuhan berkata, nak, itu kuasa iman. Tapi itu bukan iman yang sejati. Bedakan antara kuasa iman dengan iman yang sejati. Dia berkata, jangan sampai, Tuhan bilang, engkau begitu terpesona dengan kuasa iman sampai engkau tidak punya iman yang sejati. Tuhan berkata, jangan sampai. Ada banyak orang, saudara, ini yang saya mau terangkan. Saudara, engkau tidak salah, saudara ya. Kalau engkau begitu menyukai misalnya gitu ya, kemudian gemilaunya emas, kalau sampai menyukai masih tidak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang begitu menyukai,
Dan dia lihat orang lain tidak bisa, saudara. Akhirnya dia beli segala macam yang imitasi. Dipasang semua di badannya. Ya, dan dia pakai yang imitasi itu. Karena dia suka gemilaunya. Tapi masih tidak apa-apa kalau misalnya dia tahu itu imitasi. Tapi kalau kemudian dia bilang sama semua orang ini asli sampai dia tertipu sendiri bahwa ini asli. Itu sudah namanya sakit jiwa. Dan ini orang Kristen. Kuasa iman bagus, tapi itu kuasanya, itu efeknya, itu saudara hasilnya, tapi itu bukan imannya sendiri. Tapi pada saat orang menyukai kuasanya lebih daripada imannya yang sejati, maka orang akan membeli imitasinya. Orang bisa akhirnya, saudara ya, memakai cara apapun untuk mendapat imannya. Kuasa imannya, tapi dia tidak pernah menyintai dan punya iman. Masalahnya di dalam dunia semua orang akan terpesona dengan kuasa iman. Saudara akan ditepuin tangan. Orang mungkin memuja saudara, tapi yang membuat Tuhan sedih adalah kalau dia datang yang kedua kali dan dia harus berkata, "Enyah dari hadapanku pembuat kejahatan." Dan mereka berkata, "Aku menyembuhkan orang, aku khotbah, aku ngusir setan loh. Aku berbuat ini dan itu." Dan Tuhan berkata, "Enyah dari hadapanku." Dan dia bilang, "Aku tidak dapati iman." Orang berkata, "Bagaimana mungkin tidak dapatin iman? Bisa sembuh kok. Bagaimana tidak dapati iman? Bisa sukses." Karena mereka lupa dan tidak tahu. Iblis bisa menyembuhkan. Iblis bisa memberkati. Iblis bisa mendorong engkau begitu rupa. Sampai engkau nyaman dengan imitasi dan kuasa itu. Tapi engkau kehilangan iman. Malam ini saya berdoa supaya ini menjadi perenungan dalam hidup saudara. Nanti malam saya mau supaya kita semua berurusan dengan Tuhan. Dan tanyakan kepada Tuhan, apakah engkau dan saya punya iman? Saya masih ingat iman yang Tuhan mulai letakkan dari sejak saya kecil. Di hari-hari ini di mana saya lihat mujizat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya benar-benar lihat sesuatu yang ajaib Tuhan sedang gerak. Saudara, di tempat kami ada pengobatan gratis. Sekali waktu yang datang kusta, saudara. Saudara, yang dokternya ini sampai udah kaget, syok, kusta. Tapi dia tidak berani bilang kepada staf kami kenapa. Karena setiap yang datang itu dipeluk, dipegang. Padahal ini kusta, saudara ya. Jadi dia bilang, oh ya. Tapi kalau dibilangin nanti tambah takut, tambah khawatir. Ya, nanti jadi celah lagi. Jadi dokternya ini diam-diam aja, saudara. Terus kemudian kalau saudara tahu obat kusta itu mahal. Jadi dokternya juga tidak mau bilang kalau orang ini kusta. Kenapa? Karena nanti kalau dia dengar kusta, dia ngomong sama tetangga, pasti langsung dikucilkan. Ya, sudah banyak kejadian orang yang kusta itu langsung dikucilkan. Bahkan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh belanja ke mana itu, ke warung aja tidak boleh. Karena orang takut semuanya kena virusnya. Jadi dokter ini pakai istilah yang bagus, saudara ya. Dia buat surat tertutup. Dia bilang, "Bu, bawa ini ke rumah sakit umum ya, Mangunkusumo di Jakarta." Saudara, dia bilang, "Kasih ini ke sana." Dia bilang, "Isi suratnya apa? Pokoknya ibu ke sana, kasih suratnya." Dia bilang ya, "Nanti ibu akan tahu." Terus dia bilang, "Nah terus sekarang saya gimana nih dok, gatel-gatelnya ininya?" Dokternya bilang, "Ini saya kasih salep." Saudara, itu salep biasa cuma ngurangin gatel, saudara ya. Itu salep cuma salep ya, supaya jangan terlalu sakit lah, saudara. Itu salep biasa, saudara. Nggak ada obatnya apa-apa, saudara. Cuma supaya kasihanlah, supaya jangan tambah parah, dikasih salep itu, saudara. Sudah pulang. Saudara, 2 minggu lagi datang. Saudara, dan pas ada pengobatan lagi di situ, dia datang, saudara. Dan saudara, dia bilang, "Liatin dokter," dia liatin dokter. Saudara, itu mulus sempurna sembuh. Dokternya bilang, "Ibu pergi ke rumah sakit." "Enggak lah, buat apa ada obat kok ke rumah sakit?"
Jadi saudara, ini orang merasa gini, nanti kalau obat ini habis, saya belum sembuh, baru saya ke rumah sakit Mangunkusumo. Saudara ya, dia pikir begitu. Dia bilang gini, kalau dokter tidak balik lagi ke sini, ya saya ke sana kalau sudah habis dan belum sembuh. Karena masih ada salepnya, ya buat apa, dia bilang. Jadi dia olesin aja, sembuh. Sampai dokternya berkata, aku tidak bisa ngerti. Sembuh total. Saudara, yang satu teman kami sudah masuk ke daerah pesantren. Kenapa? Karena di sana saudara ya, ada seorang yang bisulan saudara. Bisulan itu mengerikan seluruh tubuhnya. Saudara, dan sampai dikatakan saudara, dia orang ini cerita sendiri. Dia tidak bisa mandi. Karena kalau mandi itu ya langsung bisulnya itu kena air pecah-pecah semuanya. Berdarah, nanahan. Tapi dia juga tidak bisa saudara ya untuk tidur dengan benar-benar tidur. Tidurnya sampai duduk saudara. Kenapa? Kalau tidur dan nempel benar-benar di ranjang dan sampai keringetan, saudara, maka dia bangun saudara, kulitnya itu nempel-nempel di ranjang dan berdarah semua. Makin parah, makin gede boroknya. Saudara sudah ke dokter semuanya. Sampai sudah dikasih segala macam antibiotik, obat Cina, obat apa katanya biawak bikin sembuh, ular, semuanya udah ditelan, saudara ya. Saudara, dan tidak sembuh. Saudara, dan teman kami ini ngolesin dengan minyak zaitun. Pada waktu dibuka baunya itu bau, saudara. Dia bilang itu baunya busuk banget. Saudara, dalam 2 minggu, saudara, itu kulit sempurna kayak anak muda lagi. Sempurna saudara, sembuh. Padahal itu seluruh muka, tangan sampai kepala, sampai rambutnya itu rontok karena bisul. Ini rambutnya juga tumbuh lagi lebat saudara. Ajaib. Kami lihat orang yang punya benjolan saudara, tumor 11. Ini juga sama, dokternya udah senyum aja nih. Datang saudara ya, punya benjolan 11, udah ketawa aja. Bilang, Bu, ini mesti ke rumah sakit. Dia bilang, saya enggak punya dana. Dia bilang, pokoknya dokter kasih obat sesuatu karena itu cekot-cekot, saudara. Ya sakit semua karena itu kanker, tumor ganas, saudara. Akhirnya dokternya cuma kasih vitamin B, saudara, mau tahu? Cuma supaya syarafnya tidak terlalu sakit, saudara. Saudara, cuma dikasih obat supaya nenangin syarafnya. Kemudian didoain dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktu 3 hari telepon, sembuh sempurna. Kami sedang lihat yang ajaib. Hari-hari ini kami sedang lihat yang ajaib. Saudara, di saat seperti ini Tuhan berkata, kamu mesti ingatkan semuanya. Itu kuasa iman. Tapi itu bukan iman. Itu bukan iman. Dan Tuhan berkata, jangan sampai kau didorong ke sana semua. Kau berpikir kau punya iman. Kau berpikir kau bermain terus di sana. Kau begitu menikmatinya sampai kau kehilangan iman. Karena iblis itu kalau nggak menghambat, dia mendorong. Dan kemudian Tuhan mulai ingatkan, apa yang Tuhan bangun dari hidup saya. Dan Tuhan bilang, bukankah aku menaruh benih iman dari sejak engkau kecil. Tuhan bilang, ingat itu dan jangan pernah lupakan. Saya berdoa saya bisa taburkan benih itu di hati saudara. Di usia saya 1 tahun, saudara, saya berkata, saya punya cerita panjang tentang hidup saya. Dimulai dari saya berusia 1 tahun. Saudara, di usia saya 1 tahun, saya keselak semangka, saudara. Ya, buat orang lain itu menggelikan, tapi itulah kenyataan. Ya, saya rasa mati yang paling tidak etis, saudara ya. Keselak semangka, saudara. Nah, saudara, saat itu saya keselak semangka dalam arti yang sesungguhnya. Semangka itu masuk, saudara ya, ke paru-paru saya dan akhirnya saya meninggal dunia. Saudara, saya biru total, meninggal dunia. Dokter juga sudah berkata sudah tidak ada nafasnya. Saudara, di saat itulah ibu saya nangis. Dan saat itu Tuhan bilang, serahkan anakmu. Serahkan anakmu. Tuhan tidak pernah bilang sama ibu saya bahwa dia berkata,
percaya, maka engkau akan sembuh. Tuhan berkata, serahkan anakmu. Biar anakmu kembali di tanganku. Saudara, dan di saat itulah ibu saya nangis dan berkata, ya Tuhan, saya serahkan anakku. Tepat di saat ibu saya berkata, saya serahkan anakku, saudara, saya sudah membiru, dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada nafasnya. Tidak ada satu orang pun yang berbuat sesuatu. Tiba-tiba saya batuk, saudara. Gitu kerasnya, itu semangka keluar semua, muntah, saudara. Dan saya bangun lagi, hidup sampai sekarang. Saudara, itu dasar yang pertama. Iman bukan melihat. Iman bukan meminta apa yang kita mau. Saudara, iman adalah dasar untuk berkata, Tuhan, aku serahkan apapun juga di tanganmu. Saudara, di usia 3 tahun, saya kena kanker di tulang saya. Saudara, itu perjalanan iman yang menurut saya dari benih mulai tumbuh menjadi tunas. Saya masih ingat apa yang ayah saya katakan. Ayah saya tidak berkata bahwa saya pasti sembuh. Tapi ayah saya berkata, kalau kamu mau punya iman, angkat tanganmu tinggi-tinggi setiap sakit dan berkata, terima kasih Tuhan. Setiap sakit, ayah saya bilang, tidak usah minta kesembuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan bilang, terima kasih Tuhan. Saudara, dan itu saya lakukan lebih dari 6 bulan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya lakukan. Yang saya ingat itu hari yang mengerikan. Karena itu begitu terngiang jelas di kepala saya sampai hari ini. Karena setiap malam, saudara, itu begitu menyakitkan, saya hampir tidak bisa tidur. Saudara, sehingga itu menjadi sesuatu yang saya masih ingat sembari tidur, sembari pakai piyama. Saudara ya, saya terus merintih dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena papa saya bilang, jangan bilang aduh, ayo bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai tertidur, sampai tertidur. Saudara, itu dasar kedua yang Tuhan letakkan. Tuhan berkata, karena iman, seseorang disiksa, seseorang membiarkan hidupnya ya, untuk didera, tapi dia akan tetap berkata, aku mengasihimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk setiap dasar iman yang diletakkan Tuhan atas hidup saya. Saudara, di usia 9 tahun, saudara, pada waktu itu di dalam perjamuan kudus, tiba-tiba Tuhan sodorkan, saudara ya, sesuatu. Pertama kalinya saya ambil cawan dan roti. Dan Tuhan berkata, jangan pernah ambil roti dan cawan itu kalau engkau tidak bisa berkata ya buat semua yang aku minta kepadamu. Saya sedang ditanam itu benih iman. Setelah bertunas, Allah mulai biarkan berdaun. Dan benih iman itu berkata, ya, aku akan berkata ya, berapapun harganya. Tidak peduli itu enak atau tidak. Tidak peduli itu menyenangkan atau menyusahkan saya. Bahkan tidak peduli dengan perasaanku. Tidak peduli dengan perhitungan. Tidak peduli dengan apapun juga. Tidak peduli. Saudara, dan saya bukan tidak mengerti. Saya melakukan itu dengan cucuran air mata. Saya berkata ya. Saya berkata ya. Saya berkata, Tuhan, saya akan berkata ya untuk apapun yang engkau minta. Saudara, dasar iman itu terus Tuhan bangun dalam hidup saya. Terus, saudara. Sampai ketika, saudara, saya mulai memasuki remaja, saudara. Dan saya masih ingat pada saat saya sudah mulai pacaran, saudara ya, saya mulai naksir dan menaksir. Saudara, ada 2 orang yang sangat kuat, saudara. Dua-duanya anak Tuhan, jelas, saudara ya. Yang satu seorang pemuda kaya raya, saudara ya, dari seorang anak bos. Saudara, dan setiap kali saya ulang tahun, saudara, dia penuhi rumah saya dengan mawar, dengan bunga, saudara. Itu benar-benar bukan impian, saudara. Itu nyata. Memang kamar saya tidak besar,
Kamar saya kurang lebih 3x4, saudara ya, waktu di Belanda. Tapi dia itu enggak kira-kira, saudara. Dia bisa beli itu, wah, bunga itu banyaknya minta ampun kalau saya ulang tahun. Saudara, sehingga kamar saya benar-benar penuh bunga. Dan dia tahu saya suka bunga. Saudara, dia juga, kalau dia memang dia anaknya orang kaya, kalau di Jakarta, saudara, kemanapun saya pergi, saudara ya, kemanapun dia selalu siap dengan mobilnya. Dan saudara, dia benar-benar menurut saya pria impian lah, saudara ya. Dia tidak akan pernah membiarkan saya buka pintu sendiri, saudara ya. Walaupun dia sampai, dia nyetir, tapi pasti dia muter, dia bukain pintu dan biarkan saya duduk. Selalu dan tutup. Saya bilang, kenapa sih? Udahlah, lu diam aja di situ, gue juga bisa buka sendiri. Enggak. Dia bilang, itu tanda bahwa aku menghormatimu. Saudara, dia tidak pernah, saudara ya, biarkan saya, saudara ya, untuk menunggu. Jadi kalau kami janjian, saudara, misalnya kami janjian jam 9, maka jam 9 kurang 10 menit dia pasti sudah ada, saudara. Dengan mobilnya, dengan semuanya, saudara. Saudara, dan dia tidak jelek, saudara. Dia atletis banget, tingginya 180 sekian, saudara ya, ganteng, saudara. Waris tunggal, saudara. Dan dia yang lebih luar biasa lagi, saudara, ibunya jatuh cinta dengan saya, saudara. Dan menurut saya itu enak banget, saudara ya. Saudara, kurang apa? Bukankah seringkali masalah adalah mertua, betul? Sekarang kalau anaknya jatuh cinta, mertua juga jatuh cinta. Enak tuh. Saudara, mertuanya itu sampai hari ini loh, saudara. Sampai hari ini, saya sudah menikah dengan orang lain gitu ya. Sampai hari ini, saudara. Kalau ketemu saya di kebaktian, dia tahu saya khotbah di situ dan dia mau datang, dia pasti bawain sesuatu buat saya. Dan sampai hari ini dia selalu ngomong begini, kenapa kamu tidak jadi sama anak saya, saudara ya? Sampai hari ini, saudara. Dalam hati saya juga berkata, kalau bukan Tuhan, gua pilih anak lu, gitu, saudara ya. Saudara, sesungguhnya, saudara, tidak ada alasan satupun, saudara, untuk menolak dia. Tidak ada alasan satupun, saudara. Saudara, dia pria yang menurut saya benar-benar impian saya lah, saudara. Dia romantis banget dan tidak pernah kasar. Karena sejujurnya dia anak mami. Saudara tahu bedanya anak mami kan, saudara ya, dengan anak biasa. Saudara, dia dibesarkan dengan ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal, saudara. Jadi dia itu begitu menghargai ibunya. Buat dia yang namanya wanita itu tidak boleh disakiti, wanita itu tidak boleh dikasari, wanita itu tidak boleh dibentak, saudara ya. Wanita itu harus dilayani. Wah, pokoknya sejuta peraturan dan Taurat untuk wanita. Dan menurut saya itu yang terbaik, saudara ya. Pria seperti itu jarang didapat, saudara. Di saat yang sama, saudara, saya bertemu dengan seorang pria, saudara, yang itu naik mobil, ini naik sepeda, saudara. Yang dia kalau saya ulang tahun semua penuh bunga, saudara ya. Yang satu kalau saya ulang tahun tidak pernah ingat, saudara. Yang satu punya prinsip bahwa wanita tidak boleh dibentak, harus dijaga. Yang satu punya prinsip perempuan itu kalau tidak dikendalikan dengan baik, ngelunjak, jadi harus ditekan. Saudara ya. Yang satu ini, saudara ya, tidak pernah membiarkan saya kerja keras. Dia selalu membuat saya ya dimanjakan luar biasa, saudara. Sedangkan yang ini selalu berprinsip, saudara ya, perempuan itu harus kerja supaya tidak jadi kuper di rumah dan blow on, itu istilahnya. Saudara, pokoknya 1001 perbedaan di antara mereka, saudara. Dan saya masih ingat apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi Tuhan berkata dengan jelas, pilihan di tanganmu. Ya. Kamu boleh menjadi seorang putri atau kamu boleh menjadi seorang hamba. Dan menurut saya itu dasar iman yang kesekian. Tuhan sedang mengajarkan kepada saya, iman bukan memilih dan membuat apa yang kita mau. Itu harus jadi kenyataan. Tapi iman memilih apa yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun itu melewati begitu banyak perkara. Saudara, saya
tahu tidak mudah. Tapi saya memilih pemuda yang pakai sepeda dan sampai hari ini tidak pernah sekalipun membelikan saya bunga, saudara. Sampai hari ini loh, saudara. 20 tahun kami menikah, saudara. Saudara, tapi saya tidak kepahitan. Tenang aja, saya tidak kepahitan. Saya memilih dengan waras sewaras-warasnya, saudara. Dan saya tahu persis, saudara, bahwa saya memilih jalan kehambaan, saudara. Sampai hari ini hubungan saya baik dengan pria yang mengirimi saya bunga. Dia sudah menikah, punya anak, bisa sama persis dengan saya. 3 laki-laki, saudara, dan 1 meninggal. Saya berkata, kok heran ya, saudara ya, bisa persis sama, saudara. Pada waktu istrinya mengandung, saya juga mengandung. Mengandung anak yang kedua juga sama-sama, saudara ya. Sampai saya berkata, ada apa ini ya, saudara ya. Tapi saya sedang berkata bahwa ya, Tuhan itu begitu baik. Dia perkenalkan pada saya satu jalan iman. Dia perkenalkan pada saya iman yang sesungguhnya. Saudara, malam ini saya cuma mau supaya saudara menangkap sesuatu. Sekali lagi saya berkata, jangan pernah terpikat oleh cuma sekedar kilauan dan warna kuning mengkilap. Ada satu kerinduan dan cerita yang kuat dari Tuhan. Kalau aku datang, adakah aku dapati iman di antara mereka? Dia bilang, betapa aku rindu menemukan iman di antara mereka. Hari ini mari pelajari dan lihat apa yang selama ini kita kejar, kilauannya atau emasnya. Relakah kita untuk Allah menanam iman dalam hidup kita dengan sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu pukulan? Relakah kita membayar mahal untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan dilihat, dan mungkin orang tidak akan pernah menghargainya? Tapi itulah iman. Itulah iman. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.